Gilang Prasetyo duduk di teras kontrakannya yang sempit di pinggiran kota Purwokerto. Pukul 2 dini hari, lampu jalanan berkedip-kedip seakan nyawanya tinggal separuh. Hujan baru saja turun, meninggalkan bau tanah basah yang bercampur getir. Seperti mengingatkan Gilang pada hidupnya yang tak pernah kering dari masalah. Ia hanyalah seorang pegawai honorer SD. Gaji pas-pasan, sementara hutang sudah menggunung hingga 270 juta rupiah akibat bisnis online yang gagal. Penagih hutang datang 2 kali seminggu. Orang tuanya di kampung tidak tahu situasi sebenarnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Gilang merasa hidupnya benar-benar buntu. Rendra, teman lamanya sejak SMA, datang sambil membawa rokok basah dan sebotol kopi dingin. "Lang, kowe nek diteruske ya ora bakal eso. Aku ngerti dalan liyane." Ucapnya pelan, Gilang menatapnya. "Dalan apa? Pinjol lagi? Atau judi online?" Rendra menggeleng, wajahnya terlihat aneh. Seperti menyimpan sesuatu yang tak seharusnya ia katakan. "Dalan sing iki bukan buat orang pengecut," katanya. "Ini soal pesugihan, beda sama yang lain. Bukan tumbal manusia, tapi kawin jin." Gilang tertawa pendek, getir. "Kawin jin? Endang waras, Endra." Namun Rendra tidak tertawa. "Aku serius. Ada orang pintar di desa Ketapang. Desa itu jauh di dalam area hutan pinus. Banyak pendatang yang datang untuk ritual. Dan ada satu ritual, kawin jin, bukan tumbal nyawa. Cuma perjanjian dan itu cepat. 2 minggu setelah ritual, biasanya uang ngalir terus." Gilang diam. Kata "uang" membuatnya kembali sadar bahwa hidupnya sedang berada di ujung jurang. "Siapa orang pintarnya?" tanya Gilang akhirnya. "Bu Narti. Dulunya dukun beranak. Sekarang, bisa dibilang penjaga gerbang antara manusia dan makhluk halus." Gilang menatap hujan yang mulai turun lagi. "Endra, kalau ini salah, gimana?" Rendra menyalakan rokok. "Yang penting hutangmu selesai. Hidupmu bisa mulai lagi. Lagi pula, ini bukan tumbal nyawa, cuma pernikahan gaib, pernikahan gaib." Kata itu bergema di kepala Gilang seperti gema dari dasar sumur kosong. Malam itu, keputusan buruk diambil. Mereka akan berangkat ke desa Ketapang. Desa yang sejak dulu dikenal sebagai tempat pesugihan tersembunyi. Desa Ketapang terletak 3 jam dari kota. Hutan pinus yang rimbun mengurung desa itu seperti pagar alami. Jalanan tanah beraspal tipis mengelupas di beberapa titik. Ketika mobil Rendra memasuki gapura desa tua, hawa sekitar berubah dingin. Seakan mereka memasuki dunia yang tidak lagi mengikuti hukum manusia. Sebuah rumah kayu tua berdiri di tengah kebun bambu. Dari kejauhan, tampak asap kemenyan mengepul dari jendela. "Itu rumah Bu Narti," kata Rendra sambil menelan ludah. Bu Narti muncul di depan pintu seperti sudah tahu mereka akan datang. Perempuan berusia sekitar 50 tahun itu tersenyum lebar, memperlihatkan gigi yang menguning. "Kowe Gilang tuh?" Suaranya serak, "Sing hutange numpuk. Sing pengen sugih cepat." Gilang tercekat. "Bu, saya belum bilang apa-apa. Saya tahu dari langkahmu waktu turun mobil. Langkah orang terdesak itu beda rasanya." Gilang menahan napas. Ada hawa dingin aneh yang merayap ke tubuhnya. "Masuk," kata Bu Narti. "Kowe nyari pesugihan kawin jin kan? Aku bisa bantu. Tapi harus rela kalau hidupmu tak akan sama lagi." "Jinnya? Seperti apa, Bu?" tanya Gilang gugup. "Namanya Nyai Sari Banaspati. Jin perempuan. Cantik. Punya wujud halus dan kasar. Kalau kau menikah dengannya, dia akan beri kekayaan. Tapi dia juga punya hak atas dirimu." "Wujud halus dan kasar maksudnya?" tanya Gilang. Bu Narti menutup pintu, lalu menyalakan lampu minyak. "Wujud halusnya seperti perempuan cantik yang mungkin hanya kau lihat di mimpi. Tapi wujud kasarnya..." Ia berhenti.
Matanya berubah sendu. Wujud kasarnya hanya orang kuat yang bisa tahan. Kalau tidak kuat, bisa mati sebelum menerima kekayaannya. Gilang menelan ludah. Tapi ia tetap mengangguk. Saya siap. Bu Narti tersenyum puas. Baik. Malam ini, kita mulai. Di hutan belakang rumah itu, ada altar kecil dengan batu-batu besar melingkar. Di atas batu tengah terdapat mangkuk berisi darah ayam, bunga kenanga, dan pakaian dalam wanita yang sudah menguning. Ritual pertama, pemanggilan, kata Bu Narti. Angin mendadak membeku. Bambu-bambu bergoyang seperti ada sesuatu merayap di dalamnya. Kemudian terdengar suara perempuan, samar. Jauh, namun menggema di antara pepohonan. Siapa yang memanggil? Bu Narti mengangkat mangkuk darah. Ini calonmu, Nyai Sari. Gilang gemetar. Suara itu semakin dekat. Angin semakin tajam seperti bilah pisau. Dan tiba-tiba, dari kegelapan, tampak siluet perempuan berambut panjang. Tubuhnya tinggi namun kakinya tidak menyentuh tanah. Gilang Prasetyo. Suara itu lembut dan dingin. Kau memanggilku. Gilang berusaha bicara. Ya. Kalau kau ingin kaya, kau harus menjadi suamiku. Gilang mengangguk, walau hampir pingsan. Suara itu kemudian berubah lebih berat. Tapi kau harus melihat wujudku yang sebenarnya. Sebelum akad. Jika kau lari, kau mati malam ini. Angin berhenti. Udara membeku. Dan Gilang menyesal telah datang ke tempat itu. Hutan di belakang rumah Bu Narti berubah semakin gelap. Awan tebal menutup bulan. Dan hanya lampu minyak kuning pucat yang menjadi satu-satunya cahaya. Gilang berdiri kaku di tengah lingkaran batu ritual. Keringat dingin mengalir dari dahinya meski udara menusuk seperti air es. Sosok perempuan melayang itu mendekat perlahan. Dari kejauhan ia tampak seperti wanita muda berambut panjang. Tetapi semakin dekat, detail tubuhnya tampak berubah-ubah, kadang ramping, kadang memanjang, seolah dagingnya hidup sendiri. Rendra yang berdiri di belakang Gilang mundur selangkah. Lang, yakin isi pengen nerusin? Bisiknya dengan suara gemetar. Gilang tidak menjawab. Ia hanya memandangi sosok itu sambil berusaha menahan ketakutan yang semakin menusuk ke dalam tulang. Bu Narti yang berdiri di samping altar batu menaikkan volume suaranya. Nyai Sari Banaspati, makhluk penjaga gerbang antara manusia dan alam gaib. Kami memanggilmu untuk mengikat janji pernikahan dengan manusia bernama Gilang Prasetyo. Angin berhenti sama sekali. Bahkan daun bambu tidak bergerak. Udara seolah menahan napas. Sosok perempuan itu berhenti tepat 3 langkah di depan Gilang. Suaranya lembut, menipu, seperti suara ibu yang menidurkan anaknya. Gilang, lihatlah aku. Jika kau kuat melihat wujudku yang sebenarnya, akad bisa dilakukan malam ini. Gilang menelan ludah. Bu, saya harus lihat. Bu Narti mengangguk tegas. Kalau tidak, pernikahan gaib tak akan sah. Dan kalau kau menolak di tengah jalan, dia akan mengambil jiwamu malam ini juga. Rendra semakin pucat. Lang, mundur wae. Iki wis kebacut. Namun Gilang tak bisa mundur. Wajah ibunya, hutang, intimidasi rentenir, semuanya menekan pikirannya. Ia sudah tak punya pilihan. Dengan suara gemetar, ia mengangguk. Saya siap. Sosok itu tersenyum. Senyuman tajam seperti pisau yang diselipkan di balik bunga. Baiklah, aku akan menunjukkan wujud asliku. Lampu minyak tiba-tiba padam, dan kegelapan pekat menelan seluruh hutan. Gilang merasakan hawa panas seperti napas makhluk besar di belakang telinganya. Lalu sesuatu bergerak di udara. Ketika cahaya muncul kembali, kali ini bukan dari lampu minyak, melainkan cahaya merah yang menyala dari tanah. Gilang melihatnya. Dan ia hampir menjerit. Wujud cantik itu hilang. Di depannya berdiri makhluk mengerikan. Wajah perempuan tapi memanjang seperti tengkorak. Kulitnya penuh retakan hitam. Matanya merah membara seperti bara api. Dan mulutnya menganga hingga ke telinga. Rambutnya menjuntai ke tanah seperti akar terbakar.
Tubuhnya tinggi tak normal, melebihi 2 meter, dan kakinya tidak berbentuk kaki, melainkan asap tebal, berwarna merah darah yang terus berputar, seperti pusaran neraka. "Ini wujudku, suamiku," bisiknya. Suara itu berubah seperti dua suara bercampur, suara manusia dan suara sesuatu yang bukan manusia. Gilang menggigil. Lututnya hampir ambruk. Tubuhnya ingin lari, tapi jiwa dan raganya seperti dipaku ke tanah. "Lang, ayo bali wae. Iki orang normal." Rendra panik, hendak menarik Gilang keluar dari lingkaran ritual. Namun Bu Narti berteriak, "Jangan masuk lingkaran. Kalau kau ganggu ritual, Nyai Sari akan menganggapmu penghalang dan memburumu." Rendra mundur, ketakutan setengah mati. Makhluk itu mendekat sedemikian dekat hingga Gilang dapat merasakan dingin dan panas sekaligus dari tubuhnya. Asap merah di bawahnya berputar semakin cepat, menciptakan suara seperti bisikan orang mati. Sekarang, makhluk itu membungkuk hingga wajahnya sejajar dengan Gilang. "Jika kau menerima, sentuhlah dadaku." Dadanya bukan dada manusia. Bagian itu tampak seperti rongga terbuka yang bersinar merah, seperti tungku neraka. Gilang ingin menutup mata, tapi tidak bisa. Seolah sesuatu memaksa kelopak matanya tetap terbuka. Tangannya gemetar saat ia mengangkatnya. Dia menempelkan tangan ke dada makhluk itu. Seketika hawa panas menyengat masuk ke dalam tubuhnya. Gilang menjerit, lututnya goyah. Matanya berair, tubuhnya terasa seperti digulung api. Namun tidak terbakar. Bagian dalam dadanya bergetar hebat. Seperti ada tangan tak terlihat mengaduk-aduk organ tubuhnya. Bu Narti mulai mengucapkan mantra dengan suara serak. Dengan darah bumi, dengan hawa gaib, dengan niat manusia yang putus asa. "Aku nikahkan Gilang Prasetyo dengan Nyai Sari Banaspati sebagai suami dan istri di dua alam berbeda." Gilang berusaha bernapas, tubuhnya bergetar hebat. Makhluk itu mendekatkan wajahnya. "Mulai malam ini, kau adalah milikku. Aku akan memberimu kekayaan. Tapi kau harus datang kepadaku setiap malam Jumat Kliwon. Kau harus menyerahkan dirimu." "Ah, apa maksudnya?" "Menyerahkan diri?" Gilang bertanya dengan suara patah. Makhluk itu tersenyum lebar. Mulutnya terbuka hingga pipinya robek. "Kita menikah, suamiku. Kau harus tidur denganku." Rendra yang mendengarnya langsung menutup mulut dengan kedua tangan. Takut menjerit, Bu Narti melanjutkan mantra. Lalu ia mengambil darah ayam dari mangkuk, mengoleskannya di dahi Gilang. Dalam sekejap, tanah di bawah kaki Gilang bergetar, asap merah naik, menyelimuti tubuhnya seperti kabut neraka. Telinganya dipenuhi suara bisikan aneh. "Suami, suamiku, milikku." Dan tiba-tiba, semuanya berhenti. Makhluk itu kembali ke wujud cantiknya, kini sosok perempuan muda berparas anggun, mengenakan kain putih panjang, dengan mata gelap laksana sumur malam. Namun aura tubuhnya masih membawa hawa neraka. Ia menyentuh pipi Gilang. "Aku akan kembali malam Jumat nanti. Dan setelah itu, uangmu akan mengalir." Lalu tubuhnya memudar perlahan, seperti kabut yang tertiup angin. Ia hilang, Gilang jatuh terduduk. Nafasnya berat, tubuhnya lemah seolah seluruh energi disedot keluar. Rendra berlari menghampiri. "Lang, kowe piye? Kowe tarungokne tadi? Aku sumpah iki gila tenan." Gilang tak mendengar apa-apa, kepalanya terasa berputar. Bu Narti menutup ritual dengan menaburkan bunga ke lingkaran batu. Acaranya selesai. "Gilang, kau sekarang sudah menikah di dua alam. Kau akan dapat uang. Tapi jangan sekali-kali kau abaikan Nyai Sari. Kalau kau tidak datang saat dia memanggil." Ia menatap Gilang dengan mata tajam. "Dia akan menjemputmu di dunia nyata." Gilang memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Tapi di dasar pikirannya, ada suara halus tanpa wujud yang terus berulang. "Suamiku, suamiku, suamiku." Dan malam itu,
Gilang tidak sadar bahwa ia baru saja menjerumuskan dirinya ke dalam perjanjian paling gelap yang pernah ada di desa Ketapang. 3 hari setelah ritual itu, hidup Gilang berubah drastis. Awalnya hanya keanehan kecil. Gajinya yang biasanya telat cair, tiba-tiba masuk tepat waktu. Seseorang yang pernah meminjam uangnya 5 tahun lalu tiba-tiba menghubungi dan mengembalikan semuanya. Lalu, tanpa alasan jelas, ada orang membeli motor lama Gilang dengan harga 2 kali lipat harga pasaran. Semua hal itu terjadi tanpa Gilang berusaha apapun. Rendra hanya bisa memandang dengan tatapan penuh kecemasan. Iki wis tandane, Lang. Pesugihanmu wes mlaku. Namun semakin hari semakin jelas bahwa bukan hanya kekayaan yang mengikuti Gilang. Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang gelap. Sesuatu yang menempel di tubuhnya sejak malam ritual itu. Setiap menjelang maghrib, Gilang melihat bayangan perempuan di sudut matanya. Kadang hanya rambut panjangnya yang melintas, kadang suara lembut memanggil namanya. Dan saat malam tiba, udara di kamar kontrakannya menjadi dingin tak wajar. Seperti ada sesuatu duduk di sudut ruangan dan mengamatinya. Tapi itu baru permulaan. Sejak sore, langit sudah gelap seperti ditutupi kabut hitam. Kontrakan. Gilang yang biasanya terasa pengap kini terasa seperti berada di dalam gua dingin. Angin tidak berhembus sedikit pun. Lampu-lampu jalanan padam satu persatu. Seolah merasakan kehadiran sesuatu yang tak seharusnya datang. Rendra datang membawa 2 bungkus kopi dan wajah pucat. Lang, kowe siap? Gilang duduk di tepi kasur. Aku saiki malah orang ngerti apa aku. Siap. Ia menatap pintu kamar. Mandi yang sedikit terbuka. Ia merasa ada sesuatu di balik pintu itu, tapi tidak berani melihat. Bu Narti ngomong apa? Tanya Rendra. Kata Bu Narti, malam ini Nyai Sari bakal datang. Buat menunaikan syarat pernikahan. Setelah itu, uang bakal ngalir tanpa henti. Rendra mengusap wajahnya. Lang, aku takon sak terakhir. Beneran kowe pengen terus ke iki? Gilang tak menjawab. Ia hanya menggenggam lututnya sendiri, menahan tubuhnya agar tidak gemetar. Dan saat azan Isya selesai berkumandang, suhu ruangan turun drastis. Lampu kamar redup perlahan. Angin seolah mati. Lalu terdengar suara halus. Sangat halus, tapi jelas. Suamiku, bukalah pintu untukku. Gilang langsung tegak. Rendra merasakan bulu kuduknya berdiri. Ketukan halus terdengar di pintu depan. Bukan ketukan manusia. Suara itu terlalu lembut. Seperti kuku panjang menyentuh kayu perlahan. Tok! 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 Lang, ojo dibuka, bisik Rendra sambil mundur ke sudut ruangan. Gilang tak mampu bergerak. Tubuhnya seperti tertarik oleh suara itu. Ia bangkit langkah demi langkah menuju pintu depan. Ketukan berubah. Sekarang menjadi gesekan. Seolah sesuatu menggaruk pintu. Suamiku. Aku datang. Gilang memutar kenop pintu. Saat pintu terbuka, angin dingin masuk seperti kabut. Di depannya berdiri sosok perempuan cantik. Wajahnya lembut, tubuhnya dibalut kain putih panjang. Namun kakinya tidak menginjak tanah, melainkan melayang setinggi beberapa sentimeter. Rambutnya tergerai panjang menutupi sebagian wajah. Dan saat ia mengangkat kepala, matanya tampak seperti danau hitam tanpa dasar. Gilang. Senyumnya lembut, namun entah kenapa terasa seperti ancaman. Suamiku. Aku datang untukmu. Rendra ingin berlari tetapi kakinya tak mau bergerak. Seolah lantai menahan tubuhnya. Gilang hanya berdiri, membatu. Nyai Sari masuk tanpa meminta izin. Ia menyentuh dada Gilang. Dan tubuh Gilang langsung dipenuhi hawa dingin bercampur panas yang menyiksa. Seperti tubuhnya ditarik di 2 arah. Waktumu. Milikku malam ini. Kain putih di tubuh Nyai Sari bergetar. Dan dalam sekejap, wujud cantiknya berubah. Bukan menjadi wujud demoniak seperti di hutan. Tetapi wajahnya mengelupas sedikit. Seperti kulitnya tidak benar-benar menempel.
Rambutnya semakin panjang hingga menyentuh lantai. Tangan-tangannya memanjang, jari-jarinya berubah seperti akar pohon. Ia membelai wajah Gilang. "Kau harus tidur denganku." "Ing. Nyai." "Tolong," suara Gilang patah. Nyai Sari tersenyum. "Ini bagian dari akad." Rendra berhasil memaksakan suaranya. "Lang, nek kowe ora siap, aku telpon Bu Narti. Iki wis ora benar." Nyai Sari menoleh perlahan ke arah Rendra. Tatapannya cukup membuat lelaki itu jatuh terduduk. "Kau tidak boleh mengganggu suamiku." Rendra merasakan udara di sekeliling tubuhnya berubah menjadi berat. Lehernya seperti dicekik oleh tangan tak terlihat. Ia menggaruk-garuk tenggorokannya sendiri, berusaha bernapas. "Elang, tulung." Namun Nyai Sari hanya mengangkat satu tangan, dan suara Rendra langsung membeku. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Matanya membelalak ketakutan. "Aku hanya butuh suamiku." Yang lain hanyalah suara bising. Ia kembali menghadap Gilang. Tubuh Gilang mulai kehilangan kendali. Kedua tangannya terangkat sendiri seperti ditarik oleh tali. Mata Gilang memerah, tubuhnya bergetar. Nyai Sari mendekatkan wajahnya. Begitu dekat hingga Gilang dapat merasakan aroma tanah basah di napasnya. "Ayo, suamiku," bisiknya. "Kewajibanmu dimulai." Dalam hitungan detik, lampu kamar mati total. Ruangan menjadi gelap gulita. Tapi Rendra masih bisa mendengar. Dan suara yang terdengar bukan suara manusia. Bukan suara Gilang. Dan bukan suara Nyai Sari yang lembut. Suara itu seperti desahan dari dua dunia yang bertabrakan. Lampu-lampu kembali menyala satu persatu. Udara kembali menghangat. Kontrakan Gilang kembali normal. Kecuali satu hal. Gilang terbaring di lantai, tubuhnya pucat. Napasnya tidak beraturan seperti orang yang baru tenggelam. Rendra merangkak menghampirinya. "Lang, bangun. Ojo nggawe aku tambah edan." Gilang membuka mata perlahan. Tapi ada sesuatu yang berubah. Matanya bukan lagi mata Gilang sepenuhnya. Ada lingkaran hitam yang bergerak samar di dalamnya. Seperti bayangan yang berdiam di balik retina. "Endra," suaranya serak. Dia sudah pergi." Rendra membantu Gilang duduk. "Lang, rasane piye? Kowe tak rungokne tadi. Kayak suara wong lagi." "Jangan." Gilang memotong cepat. "Aku ora pengen ngelingi." Gilang berusaha berdiri, tapi kakinya gemetar. Namun yang paling membuat Rendra ketakutan adalah ini. Di leher Gilang, terdapat jejak tangan panjang seperti bekas cengkeraman. Bukan tangan manusia. Gilang mencoba menutup bekas itu dengan kerah bajunya. Tapi Rendra sudah terlanjur melihat. "Lang," Rendra berbisik, suaranya hampir tidak terdengar. "Kowe saiki wis ora sepenake maneh. Kowe wis dadi duweke deweke." Gilang menatap lantai. "Aku ngerti." Kemudian ia menambahkan kalimat yang membuat Rendra merinding dari ujung kaki hingga kepala. "Sebab mulai malam ini, aku bisa dengar suaranya di dalam pikiranku. Dan di luar kontrakan, angin malam berembus pelan. Ada suara tertawa lembut. Suara perempuan. Namun berasal dari arah yang tidak mungkin. Dari atas genteng. Lalu hilang." Sejak malam Jumat Kliwon itu, Gilang hampir tidak tidur. Bukan karena ia tidak mencoba. Tetapi karena setiap kali ia memejamkan mata, suara itu muncul. Suara perempuan. Suara Nyai Sari. Kadang membelai lembut. Kadang seperti membisikkan sesuatu tepat di dalam telinganya. Kadang ia mendengar gumaman. "Suamiku." Kadang bisikan yang lebih dingin. "Tubuhmu sekarang adalah wadahku." Dan kadang, suara itu tertawa. Namun yang paling menakutkan bukanlah suaranya, melainkan kehadirannya. Sejak malam itu, Gilang tak pernah sendirian. Pagi harinya, Rendra menyalakan kompor sambil mengintip ke arah kamar Gilang. "Lang, mangan sek. Endelok awakmu kok koyok lungset ngono."
Gilang duduk di meja makan dengan mata merah seperti kurang tidur 7 hari. "Endra, aku krungu dheweke sepanjang malam," bisiknya. "Ora mandek." Terus wae ngomong. Rendra merinding. Ia sudah mencoba pulang sejak subuh tadi. Tetapi setiap kali ia menginjak lantai dekat pintu, tubuhnya seperti didorong balik oleh sesuatu yang tidak tampak. Kontrakan itu seolah tidak mau ia pergi. Gilang memegang kepalanya. "Aku kikaya wong loro saiki, Endra. Ana suaraku, terus ana suarane dheweke. Neng cero ndasku." Belum sempat Rendra menjawab, suara ketukan terdengar dari kamar mandi. "Tok! Tok! Tok!" Keduanya langsung diam. Air dingin merembes ke tengkuk mereka. "Kowe nutup pintu kamar mandi?" tanya Rendra pelan. Gilang menggeleng. Pintu kamar mandi bergoyang sedikit, lalu berhenti. Setelah itu, terdengar suara kain diseret. Seperti ada seseorang di dalam kamar mandi berjalan menyeret gaun panjang. Rendra menelan ludah. "Lang, sumpah, iki wis ora normal. Kowe kudu ngomong karo Bu Narti maneh." Gilang memejamkan mata. "Aku ngerti. Tapi, sesuatu dalam diriku nahan aku. Kayak, aku ora oleh nolak dheweke." Sesaat setelah kata itu terucap, lampu dapur berkelip. Dan di cermin lemari es, meski hanya sekilas, tampak seorang perempuan berdiri tepat di belakang Gilang. Rambut panjang, kain putih. Wajahnya mengelupas sedikit. Matanya seperti dua lubang hitam. Rendra terpaku. Gilang merinding, meski belum menoleh. "Aku ngerti sampeyan neng kono," gumam Gilang. Bayangan di cermin perlahan menghilang. Sekitar pukul 2 siang, pintu kontrakan diketuk keras. Tok tok tok. Bukan mengetuk. Seperti dipukul. "Kok ono wong?" Rendra terlonjak. Gilang berdiri perlahan, tubuhnya berat seperti membawa beban batu. Saat pintu dibuka, Bu Narti berdiri di sana. Wajahnya pucat, alisnya mengerut seperti melihat bencana. "Gilang?" Suaranya pelan, tapi ketus. "Kowe wis dileboki tandane?" Gilang hanya menunduk. "Aku orang ngerti, Bu." Bu Narti masuk tanpa dipersilakan. Tangannya langsung menarik kerah Gilang. Begitu ia melihat leher Gilang, tubuhnya mendadak melemas. Di sana terlihat jelas, hampir seperti bekas luka bakar. Bekas jari panjang berwarna hitam yang mencengkeram kulit Gilang. "Tanda milik." Bu Narti berbisik lirih. "Iki wis parah." Rendra gemetar. "Maksudmu piye, Bu?" Bu Narti berjalan mondar-mandir panik. "Biasane, Nyai Sari mung ninggalin tanda sagaris tipis. Tapi sing iki tandane wong sing wes dianggap milik pribadi, dudu sekedar suami ritual." "Bedane opo, Bu?" tanya Gilang, suaranya bergetar. Bu Narti menatapnya tajam. "Bedane? Kowe ora bakal bisa ual." Gilang menegang. "Lansing paling penting." Bu Narti menarik napas dalam. "Nyai Sari bakal nuntut lebih dari sekedar hubungan malam." Rendra mengangkat alis. "Maksudnya?" Bu Narti menatap keduanya. Serius, tegas, dingin. "Dheweke bakal butuh bagian saka awakmu kanggo nguatake ikatane. Bagian dari tubuh. Bukan simbolik. Bukan metafora. Benar-benar bagian fisik." Gilang memegangi dadanya. "Astagfirullah. Aku kudu nelpon Mbah Joko," kata Bu Narti. "Kowe wis kelebon terlalu jero. Nek dibiarke, Nyai bakal muncul saben malam, lan saben muncul awake bakal digerogoti setithik. Rendra panik. "Bu, opo yeso diilangi?" Bu Narti menggigit bibir. "Sing yeso mung wong sing nyambungke awak karo pesugihan iki. Sing dandani ritual kemarin. Lah sampeyan kan sing nuntun ritual," seru Rendra. Bu Narti menatapnya tajam. "Sing dandani itu dudu aku. Aku mung perantara. Sing dandani ya lelakonmu dewe, Gilang."
Nek kowe pengen lepas, kowe harus siap membayar harga liane. Gilang pucat. Harga opo? Belum sempat Bu Narti menjawab. Lampu kontrakan mati seketika. Dor. Gilang dan Rendra langsung berdiri. Dari dalam kamar mandi terdengar suara seseorang tertawa pelan. Tawa perempuan. Lembut. Tapi dingin sampai menusuk tulang. Suamiku? Suara itu menggema. Kau memanggil orang lain untuk memisahkan kita? Bu. Narti segera mengambil segenggam garam dari saku tasnya lalu menaburkannya ke lantai. Jok cedak. Nek dewe kemetu, kowe loro ora bakal selamat. Pintu kamar mandi bergetar. Kemudian terbuka perlahan. Sesuatu mulai keluar. Bukan sepenuhnya wujud manusia. Kain putih panjang menyeret lantai. Tangan seperti akar merayap di dinding. Rambut panjang meluber seperti air hitam. Dan wajah. Wajah itu tidak sama dengan tadi malam. Kulitnya terkelupas sampai memperlihatkan otot dan urat hitam di bawahnya. Matanya kosong, tapi hidup. Bu Narti? Suara itu sangat pelan, namun memenuhi seluruh ruangan. Kenapa kau ikut campur? Dia suamiku. Nyai Sari keluar sepenuhnya. Gilang memegang lehernya yang terasa panas. Bekas tangan itu bersinar samar. Seolah merespon kehadiran sang pemilik. Dan tiba-tiba, Gilang merasakan suara di kepalanya. Ayo sini, suamiku. Jangan jauh dari aku. Rendra memegangi bahu Gilang agar tidak maju. Lang. Ojo cedak. Ojo. Tapi kaki Gilang bergerak sendiri. Seperti ditarik. Dan saat ia hampir tersentuh tangan Nyai Sari, Bu Narti cepat menarik seutas benang merah dari tasnya dan melemparkannya ke lantai. Benang itu menegang sendiri, menyala merah, membentuk garis. Nyai Sari menghentak marah. Aku benci garis ini. Desisnya. Ruangan mendadak bergetar. Barang-barang di meja terjatuh. Cermin retak. Angin menerjang dari arah yang tidak seharusnya. Gilang memekik, memegangi kepala. Endra? Bu. Deweke ngomong neng dasku. Aku ora kuat. Bu Narti berteriak, Gilang. Dengan aku. Gilang memaksa mengangkat wajah. Kowe saiki kena tanda milik. Singi eso mecahne mung ritual balik. Tapi kowe kudu siap. Kowe kudu ngorbanke sing Nyai Sari takon. Aku kudu ngorbanke apa? Bagian awakmu, jawab Bu Narti. Gilang terdiam. Rendra pucat sampai lututnya goyah. Bagian awak? Maksude? Dipotong? Bu Narti tidak menjawab. Karena pada saat itu, Nyai Sari melayang naik ke langit-langit. Rambutnya menari liar seperti tentakel hitam. Matanya mengarah ke Gilang. Dan dengan suara yang bisa membuat jiwa membeku, ia berkata, aku hanya butuh satu bagian darimu. Selama kau tetap hidup untuk menjadi suamiku. Ruangan menjadi gelap total. Suara napas Nyai Sari terdengar sangat dekat. Dekat sekali. Seperti tepat di belakang telinga Gilang. Kau pilih sendiri malam ini. Bagian mana yang kau serahkan padaku? Rumah kontrakan itu kini hanya diterangi. Cahaya temaram dari lampu. Emergency yang berkelip-kelip. Udara begitu dingin hingga napas membentuk uap putih setiap kali dikeluarkan. Di sudut ruangan, Nyai Sari masih melayang tinggi. Rambutnya menjulur seperti akar hitam. Berputar pelan mengikuti amarahnya. Gilang berlutut di lantai, tubuhnya gemetar hebat. Tanda hitam di lehernya kini menyala merah gelap, seperti bara di bawah kulit. Lang, ojo nglokro. Aku anak neng kene, ucap Rendra lirih sambil menggenggam bahu Gilang. Bu Narti berdiri di tengah ruangan sambil menggambar garis-garis simbolik di lantai menggunakan arang dan garam. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena ia tahu ritual ini bisa gagal dalam 1 detik saja. Rendra, tulung padamke lampu nesa penuhe, kata Bu Narti pelan. Lo, Bu. Sing bener wae. Tambah peteng ngono piye. Padamke.
Nek ora Nyai bisa nutup jalan ritual. Rendra menelan ludah dan mematikan satu-satunya lampu emergency itu. Sekarang ruangan hanya remang oleh cahaya kemerahan dari tanda di leher Gilang. Di atas mereka, Nyai Sari tertawa kecil. Tawa yang terdengar seperti seseorang menahan jeritan. Ritual balik. Suaranya mengalun dari segala arah. Kalian pikir bisa memutuskan ikatan suami istri kita? Begitu saja? Rambutnya menjuntai turun seperti jaring besar, hampir menyentuh kepala Gilang. Gilang memejamkan mata, berusaha bernapas. Bu, iki saktenane eso ngilangi deweke, bisiknya. Bu Narti berhenti menggambar dan menatap Gilang sekilas. Ritual balik iki orang ngilangi. Hanya, mengembalikan kepemilikane. Dadi, Nyai Sari bakal mandang kowe dudu suami maneh. Terus syarat sing kudu tak bayar. Bagian awak sing dimaksud? Bu Narti terdiam sejenak, lalu menunduk. Salah siji kuku. Rambut. Setetes getih. Sing ringan wae. Gilang terlonjak. Loh, Bu. Jenengan tadi ngomong bagian. Aku kira. Aku sengaja nggawe kowe mikir paling parah. Bu Narti membentak pelan. Nek aku ngomong beneran saka awal, Nyai bisa ngerti. Iki wae wis kerep kedengaran suara neneng ndasku. Rendra langsung memeluk bahunya sendiri. Astagfirullah. Tiba-tiba, dari atas, Nyai Sari merendahkan tubuhnya sedikit. Wajahnya kini terlihat jelas dalam gelap, kulit mengelupas. Urat hitam, dan mata yang seperti lubang tanpa dasar. Kau memilih jalur mudah, Gilang. Rambutnya perlahan menyapu lantai. Ternyata kau laki-laki yang pengecut. Gilang merasakan dadanya ditarik dari dalam. Jantungnya berdetak begitu cepat hingga sakit. Suara Nyai Sari mulai bergema dalam pikirannya. Kau pilih rasa sakit kecil itu. Dibanding cintaku, kau pilih mereka. Dibanding aku, Gilang menutup telinganya, tapi suara itu tetap menembus. Aku adalah rezekimu, suamiku. Aku pemberimu garis hidup baru. Tapi kau balas dengan pengkhianatan. Rendra menepuk bahu Gilang, mencoba menyadarkan. Lang. Fokus. Fokus. Endelok aku. Bu. Narti membanting sebuah mangkuk berisi campuran garam merah dan daun kering ke lantai. Asap tipis naik seketika. Deweke orai eso mlebu garis iki, Lang. Kowe kudu mlebu tengah lingkaran. Gilang memaksa tubuhnya bergerak, meski seperti berjalan di dalam air berat. Tubuhnya digerakkan oleh dua kekuatan, satu dari dirinya. Satu dari Nyai Sari yang menariknya mundur. Saat ia melangkah setengah jalan, tiba-tiba rambut Nyai Sari menyambar pergelangan kakinya. Gilang terpental jatuh ke lantai. Rendra berteriak, Lang. Rambut hitam tebal itu membelit kaki Gilang dan menyeretnya ke arah bawah tubuh Nyai Sari yang melayang. Dari dekat, wajah Nyai Sari terlihat lebih mengerikan, kulitnya retak seperti tanah kering. Matanya mengeluarkan cairan hitam yang menetes ke lantai. Suamiku, hanya aku yang boleh menyentuhmu. Rambutnya bersiap membeli tubuh Gilang seluruhnya. Gilang berteriak. Saat itu, Bu Narti membanting segenggam garam merah ke arah Nyai Sari sambil membaca mantra yang cepat. Napasnya tersengal. Asalmu saka bumi. Balik ke menyang bumi. Garam menyentuh rambut Nyai Sari, dan terdengar suara letupan kecil. Rambutnya terlepas, berasap seperti terbakar. Nyai Sari memekik marah. Suaranya menggema seperti ratusan perempuan menjerit bersamaan. Aku benci kalian. Rambut hitamnya menghantam dinding, memecahkan kaca lemari. Bu Narti berteriak pada Gilang, Saiki. Melbu lingkarane. Cepat. Gilang bangkit dan berlari limbung, masuk ke tengah lingkaran simbol yang digambar. Begitu ia masuk, garis itu menyala merah, membentuk penghalang samar. Nyai Sari mencoba mendekat, tetapi tertahan seperti menabrak dinding tak terlihat. Ia meraung. Keluar dari sana, Gilang. Kau adalah kepunyaanku. Bu Narti meletakkan mangkuk besar di depan Gilang. Cepat. Oleske getihmu neng daun iki. Gilang menggigit bibir,
mengambil pisau kecil dari mangkuk, dan menyayat telapak tangannya sedikit. Darah menetes ke daun hijau tua. Namun saat darah menyentuh daun, tanda hitam di leher Gilang membara. Nyai Sari menekan penghalang dengan seluruh tubuhnya. "Gilang, jangan lakukan itu. Aku mohon." "Suamiku?" Suaranya berubah. Bukan lagi mengancam, melainkan seperti seseorang yang ketakutan dan tersakiti. Tubuh Gilang mulai gemetar. Hatinya kacau. "Bu, kenapa suaranya jadi kayak gitu?" "Itu trik. Aja percaya. Fokus. Kowe wes separuh jalan." Gilang memejamkan mata dan meneteskan darah lebih banyak ke daun. Penghalang merah bergetar, dan tanda hitam di leher Gilang mulai pudar sedikit demi sedikit. Nyai Sari menjerit panjang. Kulitnya terkelupas lebih banyak. Tubuhnya bergetar seperti kabut yang bergolak. "Gilang, jangan tinggalkan aku. Aku yang memberimu hidup baru." Gilang, dengan seluruh kekuatannya yang tersisa, menekan kedua telapak tangan berdarahnya ke garis simbol di lantai. Cahaya merah menyala, menerangi seluruh ruangan. Dan pada saat itu, tanda hitam di leher Gilang meletus menjadi serpihan asap. Nyai Sari jatuh ke lantai, tubuhnya bergetar hebat. Rambutnya mencair menjadi cairan hitam pekat. "Tidak, tidak. Suamiku, aku masih butuhmu. Aku masih..." Gilang terisak, menutup telinganya. Aku minta maaf. Tapi aku rai eso urip koyo ngene." Tubuh Nyai Sari perlahan berubah menjadi kabut yang tersedot ke lantai. Sementara Bu Narti membaca mantra terakhir dengan suara berat. "Sing dudu kagunganmu, bali menyang panggonanmu." Dan dengan pekikan terakhir yang menggema seperti guntur, Nyai Sari menghilang. Setelahnya, ruangan terdiam. Cahaya kembali normal. Rendra menjatuhkan diri ke lantai, menangis tanpa suara. Bu Narti duduk bersandar ke dinding. Napasnya terengah seperti habis berlari puluhan kilometer. Dan Gilang masih berada di tengah lingkaran, menatap telapak tangannya yang berdarah. Tanda hitam di lehernya hilang. Namun, ia bisa merasakan sesuatu. Keheningan aneh di dalam kepalanya. Sebuah kekosongan besar. Seperti ruangan yang baru saja ditinggalkan seseorang. Rendra mendekat perlahan. "Lang, wes rampung. Kowe aman saiki." Gilang menatapnya. Senyum kecil muncul di bibirnya. Namun begitu ia membuka mulut, suara yang keluar bukan suaranya sepenuhnya. Suara itu pelan, lembut, tapi bukan suara manusia biasa. Dia belum benar-benar pergi. Lampu kontrakan berkedip. Dengan sangat pelan, di atas genteng, terdengar suara perempuan tertawa lembut. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, share dan subscribe untuk mendengarkan kisah selanjutnya.